Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali malam hari ini saya bisa menjumpai Anda melalui video ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap Anda semua. Dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya mengajak Anda sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa dan minta Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Karena saya tahu semua kita mungkin dibatasi dengan tempat, dibatasi dengan semuanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, yaitu Roh Kudus. Dan saya berdoa biar Roh itu menjamah kehidupan Anda dimanapun Anda berada hari ini. Dan Anda yang menyaksikan streaming ini mungkin Anda sedang dalam kendaraan, atau mungkin Anda sedang di rumah, atau mungkin Anda sedang di kantor. Saya berdoa dimanapun Anda membuka hati dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Roh Kudus akan menjamah kehidupan Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Sorgawi, malam hari ini kami buka hati kami, untuk kami sama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dan kami mempersilakan Roh Kudus mengajar kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini kami membutuhkan suara-Mu. We need to hear the voice of the Holy Spirit. Dan kami berdoa berbicaralah di tengah-tengah kami. We need your word. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ini di masa-masa pandemik ini, yang kami butuhkan adalah firman-Mu yang bisa terus menguatkan dan menguatkan setiap kami. Karena firman-Mu berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan kami tahu ketika ada iman, mujizat pasti terjadi. Hari ini kami minta kuasa Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kami. Dimanapun setiap orang yang menyaksikan streaming ini, kami berdoa Roh Kudus jamah mereka, sentuh mereka. Karena hamba-Mu terbatas, tapi Engkau gak terbatas. Engkau yang berbicara. Doa kami cuma satu, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap orang yang ada di dimanapun mereka berada mendengar ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami mempersilahkan Roh Kudus bergerak dan menjamah setiap kami. Para malaikat lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka sedang berada, untuk mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tahu hari-hari ini kita semua masih dibatasi dengan social distancing dan semuanya. Dan kalau hari-hari ini kalau kita mendengar di news, di surat kabar, dimanapun, berita di TV, kita selalu mendengar hal-hal yang menurut saya yang bisa membuat iman kita kadang-kadang bisa jadi khawatir, bisa jadi takut. Bukan berarti kita nggak boleh dengar, boleh, tapi hati-hati setiap kita mendengarkan berita-berita itu, kita harus membuat iman kita lebih kuat, lebih besar daripada semua kekhawatiran yang kita dengar hari-hari ini. Kalau kita mendengar di mana-mana dan begitu banyak orang stres, saya mendengar kabar ada beberapa orang menyampaikan pada saya, ada orang yang bunuh diri, ada orang yang stres, angka perceraian kalau kita melihat hari-hari ini meningkat secara drastis. Kenapa? Karena social distancing, semua orang kesepian. Semua orang jadi gampang marah, semua orang jadi begitu mudah emosi. Keluarga yang tadinya baik-baik saja, tapi ketika mereka ada di rumah bersama-sama dalam jumlah yang begitu lumayan lama dan dalam waktu yang agak panjang, akhirnya membuat mereka jadinya saling ribut, emosi. Mungkin kalau mereka tidak mengalami pandemik ini, mereka ada di rumah, tapi mereka nggak se-stres sekarang. Ada beberapa orang yang suaminya di PHK, suaminya dirumahkan, sehingga mereka menjadi stres, mereka menjadi hilang harapan mereka. Hari-hari ini yang kita dengar selalu, ada orang banyak stres, ada orang banyak marah, tingkat kejahatan mulai meningkat, dan sebagainya. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kita tahu bahwa di tengah-tengah pandemik ini Tuhan pasti tetap bekerja. Dia pasti akan membuka jalan buat kita. Sekalipun kalau kita mendengar ada begitu banyak orang stres, mereka punya alasan, beberapa alasan. Yang pertama, orang-orang berkata, kita nggak tahu kapan ini berakhir. Nobody knows. Tapi yang saya tahu cuma satu, Tuhan megang kendali atas semuanya. Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan saya percaya Tuhan pasti buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya masalah boleh ada, memang kita semua kena efeknya. Tapi percayalah Tuhan pasti buat perbedaan. Dia akan membedakan dan dia pasti akan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat melaluinya. Saya nggak berdoa bahwa kita nggak ngalami, semua kita ngalami efek ini. Tapi doa saya adalah ketika ini semua kita ngalami efeknya, tapi kita diberikan kekuatan
untuk bertahan, endurance, kekuatan di mana kita bisa bertahan di tengah-tengah proses penderitaan ini. Banyak bisnis hancur, ekonomi drop semuanya. Begitu banyak mendengar PHK di mana-mana. Hotel tutup, mall banyak yang tutup, pabrik-pabrik tutup, restoran tutup. Social distancing, orang jadi kesepian, orang jadi depresi. Karena saya tahu manusia itu makhluk sosial, harusnya berinteraksi. Tapi dikarenakan social distancing, ada begitu banyak orang jadi stres. Akhirnya jadi kesepian. Bahkan ada orang yang bunuh diri dan mereka putus asa. Karena mereka nggak tahu sampai kapan ini semua terjadi. Ada orang bertanya sama saya, apa yang mesti kita lakukan? Nggak ada yang lain, saudara, kecuali satu, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu-waktu ini saya cuma menasihatkan banyak orang, jemaat dan semua orang yang kami layani dimanapun kami berada, kami selalu ngomong dengan mereka. Cuman satu yang dibutuhkan, you must hear the voice of the Holy Spirit. Karena saya tahu suara itu memberikan kelegaan, suara itu memberikan shalom, suara itu memberikan encouragement, suara itu memberikan kelepasan, suara itu memberikan rejoice, sukacita buat kita yang mendengarkan. Jadi saya mengajak Anda untuk hari ini sama-sama, mari kita belajar untuk mendengarkan suara daripada Roh Kudus. Hari-hari ini ketika saya berdoa minta untuk apa yang mau disampaikan malam hari ini, Roh Kudus menaruh di hati saya sebuah kata amen. Saudara, amen ini sebenarnya adalah sebuah program baru dalam YouTube channel pribadi saya, di mana Tuhan memberikan inspirasi kepada kami. Ketika masa pandemik ini saya menggunakan waktu-waktu untuk membangun kualitas dengan Tuhan. Saya berdoa, belajar dan semuanya. Karena saya tahu Tuhan ngomong sama saya, son, get ready. Persiapkan dirimu, get prepare sungguh-sungguh. Saya pernah sharing dengan beberapa orang, saya berkata, after pandemic selesai, akan ada dua golongan yang muncul. Yang pertama adalah orang-orang yang negatif, mereka malas, karena mereka udah terlalu nyantai, makan, tidur, rebahan, mereka tidak mengerjakan apa-apa, stres, dan sebagainya. Tapi ada satu golongan lagi, mereka akan melesat dengan cepat, melesat dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka pakai masa-masa ini untuk upgrade their life, hidup mereka. Saya sering ngomong kepada teman-teman, anak-anak rohani saya, pakai masa-masa pandemik ini untuk upgrade yourself. Belajar lebih banyak, baca firman lebih banyak, berdoa, asah keahlianmu. Saudara, kalau kita belajar dari murid Yesus, dikatakan ketika nelayan tidak melaut, apa yang mereka lakukan? Mereka akan memperbaiki jala-jala mereka. Mereka akan menjahit lagi jala-jala yang sudah mulai koyak. This is the time untuk kita anak-anak Tuhan menjahit kembali setiap jala-jala kita, memperbaiki hidup kita, upgrade, belajar lagi. Karena saya percaya seolah-olah hari-hari ini kesempatan ditutup oleh Tuhan di mana-mana. Tapi nanti saudara, kalau Anda menggunakan waktu-waktu kesempatan yang seolah-olah pintu ditutup ini, kita belajar, kita upgrade ourselves. Dan saya percaya akan ada waktunya Tuhan akan buka lagi semua pintu. Dan Anda akan dapat banyak sekali opportunity yang baru. Usaha-usaha baru, pelayanan yang baru, pekerjaan yang baru, semuanya. Karena Anda prepare dengan baik, saudara. Orang yang bijak memakai waktunya di masa pandemi ini, saya percaya masa depan mereka pasti akan bright, masa depan mereka pasti akan cerah. Kenapa? Karena mereka menggunakan waktu dengan bijaksana. Dan Tuhan memberikan inspirasi kepada kami membuat sebuah program namanya Amen. Amen itu saya percaya semua orang pasti tidak asing dengan kata amin atau amin. Karena amin itu berarti orang mengiyakan, meyeskan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang mereka dengar dari pengkhotbah, mereka suka berkata amin, amin, amin. Tanda mereka sepakat, tanda mereka setuju, tanda mereka mengiyakan apa yang dikatakan. Dan saya percaya ini yang diperlukan oleh setiap kita. Kita harus amin, say amin terus, saudara. Kenapa? Say amin terhadap semua yang dikatakan oleh Roh Kudus. Kita harus ngomong kuat-kuat amin setiap kali ketika Roh Kudus berbicara. Kita harus berkata amin setiap kali ketika Tuhan memberikan direction apa yang harus Anda lakukan di masa-masa pandemik ini. Kita harus berkata amin dengan segenap hati ketika Roh Kudus sedang mengajar kita, mendidik kita di masa-masa ini. Jadi amin ini merupakan sesuatu yang luar biasa, revelation yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Dan amin sendiri memberikan pengertian beberapa dalam kehidupan saya, yaitu yang pertama atau A, artinya agree with God. Saya mau mengajak Anda untuk kita bahas ini satu demi satu. What is amen? Apa itu amen? Dalam pengertian yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya.
Dikatakan, son, kamu harus mengiyakan sepakat dengan aku. Masa-masa ini kalau kita sepakat dengan Tuhan, saya percaya kamu akan mengalami sebuah perbedaan dengan yang lain. Masa-masa ini ketika Roh Kudus berbicara, memberikan direction, Anda sepakat dengan Dia, dan Anda berkata amin, Anda mengiyakan apa yang Roh Kudus katakan, percayalah, your future is bright. Masa depanmu akan cerah, walaupun orang berkata susah, habis ini mau ngapain, kerja apa, nggak ngerti. Saya berkata, if you amen with God, mengatakan amin dan setuju dengan apa yang Roh Kudus sampaikan buat Anda, saya percaya masa depan kita indah. Karena masa depan kita tidak tergantung situasi ekonomi atau pandemik ini. Tapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. If you agree with God, kamu setuju dengan Tuhan, saya percaya Dia akan buka jalan waktu tiada jalan. Dia adalah ahli, He's a master of breakthrough. Dia adalah waymaker, miracle worker, promise keeper. Dan kita semua tahu bahwa Dia adalah sesuatu yang luar biasa. Kita cukup cuman sepakat dengan Dia, mengaminkan apa yang Dia katakan. Maka saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat sekali. Sekali lagi saya mengajak Anda untuk kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah agree with God. Kita perlu agree dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Anda semua sudah tahu, kita belajar, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, ada Abraham, Musa, Yusuf, Esther, Yunus, Paulus, dan lain-lain yang kita nggak bisa sebut satu persatu. Mereka semua tidak ada yang tahu pada awalnya apa yang akan terjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Sampai mereka agree with God, sampai mereka secara pribadi mengalami Tuhan secara pribadi, day by day. Paulus gak pernah mimpi suatu hari dia menjadi apostel yang luar biasa, karena awalnya dia adalah penganiaya umat Tuhan. Sampai suatu hari Tuhan datang dalam kehidupannya dan Tuhan berbicara dan dia agree with God. Dia mengalami Tuhan day to day dalam kehidupannya. Sampai akhirnya tiba-tiba setelah dia agree with God, terjadi perubahan dari seorang Saulus menjadi Paulus. Dari seorang yang menganiaya murid Kristus menjadi pengikut Kristus yang luar biasa sekali. Agree, ketika kita agree, artinya itu sebenarnya kita mau menyenangkan orang yang kita setujui. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, kita agree with God, artinya kita itu sedang berkata bahwa kita mau menyenangkan Tuhan. Kita agree dengan Tuhan bukan karena ada embel-embel blessing, karena kita akan diberkati, tapi memang karena kita mau menyenangkan Tuhan. Saya mempelajari the word, the meaning daripada agree, dari bahasa Latinnya semuanya. Dan saya menyimpulkan ketika saya mempelajari kata agree ini, ternyata sebenarnya ketika kita agree dengan sesuatu, artinya kita itu mau menyenangkan orang tersebut yang kita agree dengan mereka. Jadi sebenarnya ketika kita berkata, Lord, I agree with you, artinya bukan karena kita minta berkat, tapi karena hati kita benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. That is the meaning daripada agree. Jadi ketika kita berkata, Lord, I agree with you, Anda nggak bisa berpikir reward, Anda nggak bisa berpikir blessing, embel-embel yang Anda akan terima setelah Anda agree. Tapi agree sendiri artinya Anda itu mau menyukakan, menyenangkan hati sang maestro. That is the meaning daripada agree. Jadi saya berdoa amin, bukan sekedar kita berkata amin, lata saudara semua ngomong amin. Lalu pendeta khotbah dengan semangat dan dia berkata amin saudara-saudara. Lalu kita amin saudara. Kita harus ngerti what is the meaning daripada amin itu sendiri. Ketika kita berkata Lord I agree with you, artinya Anda berkata Tuhan aku dengan segenap hatiku mau menyenangkan Tuhan. Agree itu artinya kita mau menyenangkan orang, di mana kita memberikan agree itu. Kalau kita memberikan agree sama Tuhan, artinya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ada beberapa alasan why kita mesti agree dengan Tuhan. Because yang pertama, pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu berbeda. Kenapa kita mesti agree sama Tuhan? Karena dengar baik-baik alasan yang pertama,
Ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan saya, nak, karena pikiranmu dan pikiranku beda. Itu sebabnya kamu harus agree dengan aku. Sepakat, setuju dengan aku. Kenapa? Karena pikiran kita dengan pikiran Tuhan beda. Rancangannya beda. Dari bahasa Ibrani kata rancangan itu adalah macasyabah. Macasyabah ini artinya pikiran, imajinasi kita. Maksudnya tujuan dan rencana Tuhan sangat berbeda dengan pikiran, imajinasi, maksud, tujuan, dan rencana kita. Jadi sebenarnya ketika Tuhan berkata dalam Yesaya 55, rancanganku bukan rancanganmu. Karena Tuhan berkata bahwa tujuannya adalah, Tuhan berkata kalian punya rencana, kalian punya maksud dan tujuan, pikiran, imajinasi kalian itu berbeda dengan imajinasi Tuhan. Seringkali apa yang kita menurut kita baik, tapi belum tentu. Sampai ada sebuah istilah yang keren dikatakan, a good idea belum tentu God idea. Because why? Karena rancanganku berbeda dengan rancanganmu. Maksudku, tujuanku, pikiranku, imajinasiku berbeda dengan kita. Itu sebabnya di situasi pandemi ini orang berkata, what should I do? Agree with God. Amen. Katakan amin, setuju, senangkan Tuhan. Apapun yang Roh Kudus katakan, apapun yang diberikan direction daripada Roh Kudus, katakan amen. Kita mesti agree with God. That is the reason. Karena pikiran kita dan pikiran Tuhan jauh berbeda. Yang kedua, why we must agree, Pastor Robert. Yang kedua adalah cara Tuhan dengan cara manusia berbeda. Why we must agree with God? Karena cara dia bekerja dengan cara kita berbeda. Setiap orang punya caranya berbeda-beda. Dalam sama simple, saudara masak. Harian ini saya tahu begitu pandemik ini terjadi, banyak orang yang tadinya nggak bisa masak, bisa masak. Ada orang masak mie goreng. Nah, anak saya senang masak mie goreng dengan caranya seperti ini. Tapi kadang-kadang kita masaknya seperti ini. Itu adalah contoh konkret daripada apa yang kami alami sehari-hari. Istri saya masak Indominya berbeda. Saya punya cara masaknya berbeda. Walaupun di end of the day tujuannya sama untuk ngenyangin perut kita. Tapi kita punya banyak cara. Nah, saya mau kasih tahu buat Anda dan Tuhan punya cara yang berbeda. Seringkali kita berkata, Tuhan caranya gini. Tapi Tuhan bilang, no, caraku bukan seperti itu. Caranya berbeda. That's why we must agree with God. Kita mesti setuju dan agree sama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani ada sebuah kata yaitu derek. Artinya road, journey, disdain, journey. Artinya adalah cara kita menjalani kehidupan. Cara kita berpikir, cara kita bertindak. Cara kita menyelesaikan masalah. Cara kita mengambil keputusan berbeda dengan cara Tuhan. Bahkan jarak perjalanan yang ditempuh akan berbeda. Misalnya menurut Tuhan dikatakan sedikit waktu lagi. Namun kita merasa waktu yang ditempuh tidaklah sebentar dalam pemikiran kita. Ketika Tuhan berbicara, nak sebentar lagi, sedikit lagi. Lalu dalam pemikiran kita selalu akan berkata, amin, puji Tuhan, bentar lagi. Lalu kita tunggu-tunggu, akhirnya belum jadi, lalu kita marah sama Tuhan. Dengar, pikiranmu beda dengan pikiran Tuhan. Itu sebabnya kita mesti agree. Saya mendengar ada begitu banyak orang berkata, Pastor, saya dapat nubuatan. Katanya dikit lagi Tuhan akan berkati hidup saya. Sampai hari ini setahun, 2 tahun. Saya katakan itu masih belum apa-apa. Tuhan berbicara kepada Abraham, aku akan memberkati engkau menjadi bapak segala bangsa, kamu akan punya keturunan, keturunanmu akan seperti pasir di pantai, bintang di langit. Can you imagine after the Lord say, and then the next 25 years, setelah itu 25 tahun kemudian, baru itu jadi, saudara. Bagaimana bayangkan kalau Anda jadi Abraham, Tuhan berbicara sama Anda, oke, aku kasih kamu seorang anak laki-laki. And then tiba-tiba Anda nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin 4 tahun, 5 tahun Anda ninggali Tuhan dan Anda cari orang pintar dan sebagainya. Saudara, ini membuktikan kita mesti agree with God. Karena cara Tuhan dengan cara manusia berbeda. Cara berpikir, cara kita menjalani hidup, cara kita bertindak, cara kita menyelesaikan masalah berbeda. Tuhan punya cara menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Bangsa Israel, dulu orang-orang Yahudi, beberapa ahli Taurat, punya cara sendiri menyelesaikan bagaimana orang yang jatuh dalam dosa. Tapi lihat cara Yesus. Ketika ada seorang perempuan yang berdosa,
Dia cuma menulis di tanah. Lalu tiba-tiba orang-orang lari. Dan saudara, ada banyak orang berkata, "Kau tahu nggak apa yang ditulis?" Yesus cuma bilang gini sama mereka sambil nulis di lantai. Yesus berkata, "Barang siapa yang nggak punya dosa duluan, lempar duluan dengan batu." Saudara, cara Yesus menyelesaikan masalah berbeda dengan cara kita. Kita lebih suka cara barbar, kita lebih suka pakai cara ini, cara ini. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Itu sebabnya agree with God is not just slogan, it's not easy to do that. Tidak gampang untuk melakukan itu. Kita benar-benar berkata, "Tuhan, iya sih, cara Engkau dengan cara manusia berbeda. Kita mesti learn, kita mesti belajar lebih banyak." Saudara perhatikan baik-baik cara Tuhan, cara berpikir, cara menyelesaikan masalah, cara mengambil keputusan, itu semuanya berbeda. Bahkan mengenai jarak waktu Tuhan dengan waktu kita beda. You imagine, saudara, Alkitab berkata 1 hari Tuhan sama 1000 tahun. Jadi memang kita nggak bisa mengerti. Terlalu rumit. Yang saya tahu cuma satu, untuk agree with God cuma satu. Dibutuhkan hati yang tulus untuk berkata, "Yes Lord, I'm agree with you." Nggak mudah. Karena pikiran kita beda. Semua berbeda, saudara. That's why we must agree with God. Agree with God, why? Kenapa kita mesti agree with God? Yang ketiga adalah Anda ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. The reason why kita mesti agree sama Tuhan. Yang berikutnya adalah karena ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. Kalau Anda bisa sepakat dengan apa yang Tuhan sampaikan, direction Tuhan, maka saya percaya ada kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah kesepakatan yang benar. Setiap kali Anda membuat sebuah kesepakatan yang benar, sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus, sesuai dengan firman, maka saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Ada kehadiran Tuhan yang nyata. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Itu sebabnya saya percaya ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita sepakat, agree with God, maka saya percaya semuanya pasti akan ada mengalami kehadiran Tuhan. Bahkan saudara, untuk live streaming ini, saudara, kami mengerjakannya bersama dengan keluarga kami, sepakat. Sebelum tadi saya khotbah, bersama-sama dengan keluarga berdoa, mempersiapkan. Karena kami nggak mau main-main, karena kami tahu menyampaikan firman Tuhan bukan karena keahlian, tapi ini kita nggak mampu, kita butuh Tuhan. Istri saya, anak saya nyiapin kamera semuanya. Bahkan streaming ini kami lakukan di kamar kami. Dan kami sangat enjoy dengan quality time. Dan program yang saya lakukan, amin, juga di meja belajar saya. Tuhan mulai taruh beban untuk kita setuju, kita agree with God. Dan setiap kali program itu diluncurkan, kami sekeluarga berdoa, kami semua gandengan tangan, berempat sama-sama. Kami melayani Tuhan di tengah pandemik. Kami melayani anak saya sebagai kameramennya, istri saya, mama saya sebagai pendoa. Saya berkhotbah, lalu di akhir program kami selalu berdoa untuk orang. Ada kesepakatan dan kami mendapat reward dari banyak orang. Mereka diberkati, mereka dibangun, mereka disegarkan. Beberapa dari mereka berkata, "Puji Tuhan ada program Amin." Dan mereka berdoa supaya program ini terus jalan dan semuanya. Saya bersyukur, kenapa? Karena saya percaya ketika kita sepakat dengan keluarga kita, dengan Tuhan, maka ada kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya kesepakatan yang kita lakukan dengan benar bersama dengan Tuhan sesuai firman, maka Alkitab berkata Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Percaya saudara, Dia hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kalau Anda menyaksikan streaming ini dimanapun Anda berada, Anda sepakat dengan istri, dengan suami, dengan anak-anakmu, Anda berkata, "Yes Lord, kami agree with-Mu, kami sepakat dengan Kau." Kami buka hati, kami putusin untuk setuju dengan firman-Mu, setuju dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Saya percaya dimanapun Anda menyaksikan program ini hari ini, saya percaya Roh Kudus akan menjamah kehidupan saudara. Saya percaya Roh Kudus akan menyentuh hidupmu, akan mengubah kehidupanmu. Keluarga-keluarga akan dipulihkan, ekonomi, bisnismu, Tuhan akan buka jalan, sehingga kau bisa bertahan, kau bisa survive di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya berdoa, mari sama-sama lakukan kesepakatan dengan Tuhan. Lakukan kesepakatan bersama keluargamu sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Tuhan akan nyata dalam kehidupan Anda. Matius 18:20, "Sebab di mana 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka." Ada kuasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah persepakatan yang benar. Why we must agree with God? Yang keempat,
Karena ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Saya terlalu percaya kalau Anda baca Alkitab, terlalu banyak tokoh Alkitab mengalami kemuliaan Tuhan ketika mereka semua sepakat dengan Tuhan. Dan jika mau disebut satu persatu, namun satu yang pasti kita taat dan ngikuti aja apa yang jadi rencana Tuhan. Pasti ada kemuliaan yang terjadi. Ada begitu banyak cerita di Alkitab ketika mereka sepakat mengadakan sebuah persepakatan yang benar dengan Tuhan. Mereka mengikuti direction daripada Tuhan. Dan mereka lakukannya dengan sebuah persepakatan yang benar. Mereka agree with God. Selalu saya melihat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Salah satu contoh dalam waktu ibadah adalah 2 Tawarik 5 ayat 13. Ketika para peniup nafiri, penyanyi serentak berbicara mengenai kesepakatan sehati, harmoni, memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, celacap, ceracap, alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ketika para imam dan para penari, para penyanyi, maksud saya, mereka menyampaikan puji-pujian kepada Allah, mereka serentak, mereka sehati, harmoni. Mereka melakukan sebuah persepakatan agree with God. Mereka mengikuti cara-cara Tuhan. Raja Daud diberikan inspirasi untuk mengatur semuanya. Dan saudara, ketika mereka mengatur waktu itu, Salomo bersama-sama juga waktu Salomo mempersembahkan persembahan kepada Allah, Tuhan hadir, kemuliaannya beberapa kali Salomo, Tuhan hadir secara nyata karena mereka melakukan persepakatan yang benar. Beberapa kali juga Raja Daud mengalami hal yang sama, mengalami kemuliaan yang nyata. Saya percaya apapun yang Anda dan saya lakukan, ketika Anda agree with God, maka saya percaya ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Hari-hari ini kalau Tuhan memberikan direction apapun dalam kehidupan Anda, Roh Kudus berbicara, karena saya berdoa supaya hari ini sambil Anda menyaksikan program ini, Anda menyaksikan ibadah ini, dalam ibadah AOC ini aku berdoa, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Anda semua boleh mengalami kemuliaan Allah. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan menjamah Anda dan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Anda. As long if you agree with God, kamu sepakat dengan Tuhan. Buka hati, dimanapun Anda berada, saya berdoa Tuhan akan menjamah dan memenuhi hidup Anda dengan kemuliaannya. That's agree with God. Lalu yang kedua kita akan bicara tentang M. M is a meaning is a move with God. M itu saya kasih yaitu move with God. Jadi yang pertama adalah agree with God. M adalah move with God. Amos pasal 3 ayat yang ketiga berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Alkitab mengajarkan kita, gak mungkin dua orang bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan kalau mereka belum berjanji buat sebuah agreement. Saudara, Alkitab ini jelas sekali mengatakan bahwa ketika dua orang mau berjalan menuju ke sebuah tempat, sebuah tujuan, mereka harus buat kesepakatan, mereka harus buat perjanjian. Karena ketika mereka nggak punya agreement yang kuat, perjanjian yang kuat, maka mereka tidak akan bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Berjalan di sini saya kasih yaitu move with God. Kita harus move with God. The question, pertanyaan saya, bisakah dua orang berjalan bersama ke arah yang sama tanpa persepakatan terlebih dahulu? Nggak mungkin. Karena itu harus diawali dengan agree with God dulu. Setelah kita agree, baru kita akan buat persepakatan. I wanna move with you. Saudara, kita nggak akan bisa move with God sebelum kita agree dulu dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa berjalan bersama seseorang kalau kita nggak agree sama dia, kita nggak setuju dengan dia. Makanya kita perlu dimulai dengan agree with God. Kata amin itu luar biasa buat saya. Karena kita mesti agree with God dulu. Lalu setelah itu kita masuk the next step daripada agree. Kita bukan cuma mau agree, mau setuju, nyenangi dia. Tapi akhirnya kita moving in the next step. Yaitu kita mau move with God, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa berjalan dengan Tuhan kalau kita belum sepakat dengan Tuhan? Jadi dimulai dari persepakatan dengan Tuhan, lalu for the next steps,
Kita berkata, Lord, I don't just wanna only agree with you, but I wanna going to the next step, yaitu move with God bersama-sama. Lalu kita berjalan bersama-sama. Di buku pertama saya menulis bahwa berjalan bersamaku. Firman ini yang Tuhan kasih buat saya. Dan di sebuah conclusion dalam buku itu saya menulis, sebenarnya tidak ada satu orang pun manusia di bumi yang bisa berjalan bersama Tuhan, kecuali Tuhan yang memutuskan untuk berjalan bersama kita. Ada beberapa yang berkata, Pastor, why, kenapa you buat statement kayak gitu? Saya berkata, Yesaya 55 ayat 8, jalanku bukan jalanmu, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu, jalanku, rancanganmu, bedanya langit dan bumi. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan bersama Tuhan yang dahsyat? Cara berpikir kita berbeda dengan Dia. Cara kita mengambil keputusan berbeda. Cara kita menyelesaikan masalah berbeda. Cara Dia bertindak berbeda. Semuanya beda. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan? Kecuali Dia yang mutusin untuk berjalan bersama kita. Artinya Dia downgrade hidupnya begitu banyak dari seorang raja, pemilik sorga, bumi, semuanya, dan turun menjadi manusia. That's why the reason why Tuhan mau jadi manusia, untuk menurunkan derajatnya, downgrade-nya, lalu bisa berjalan bersama kita. Alkitab berkata kita nggak akan bisa mampu. Waktu Musa ketemu Tuhan, Tuhan aja bilang kamu bisa mati. Saya masih ingat tahun 2004 ketika pertama kali saya mengalami sebuah pengalaman supranatural. Ketika saya sabatikal berdoa, tiba-tiba Tuhan menyatakan dirinya. Saya nggak lihat apa-apa kecuali satu sinar yang begitu terang. Saya nggak berani mengangkat muka saya dan saya cuma berkata, mati saya. Kalau saya angkat muka saya mati. Dan saya mulai terbayang ketika Musa mau melihat muka Tuhan, Tuhan bilang kamu akan mati. Kamu cukup berdiri di situ, aku akan lewat dan kamu akan lihat. Tuhan tutupin dengan cara Tuhan. Sehingga Musa tidak mati. Kenapa? Karena begitu mulianya kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Dia secara nyata. Kecuali Dia memberikan anugerah untuk kita dimampukan. Makanya dalam buku itu saya menulis, tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa berjalan sama Tuhan kecuali Dia yang mutusin untuk jalan sama kita. Jadi kalau hari ini saya sadar, saya tahu diri, kalau Tuhan memakai kita, memakai hidup kita, bisa melayani Tuhan sebagai apapun, itu cuma anugerah. Kita nggak bisa lakukan apapun. Hari ini semua pengusaha-pengusaha yang hebat, hari ini semua perusahaan-perusahaan yang top, semuanya berkata, ini Tuhan semuanya. Kenapa? Karena mereka sadar hanya karena sebuah virus yang kecil yang nggak kelihatan, tapi satu dunia goncang semua. Ini membuktikan bahwa cuma satu yang nggak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Cuma satu yang nggak bisa digoncangkan, yaitu Tuhan sendiri. Karena Dia adalah unshakable, yang tidak tergoncangkan. Hari ini saya berkata kepada Anda, mari kita move with God. Jangan cuma agree, tapi kita berkata, aku mau jalan sama Engkau Tuhan. Aku mau, it's not just agree with you, but I want to going to the next step. Mau ke step yang lebih dalam lagi, yaitu aku mau berjalan bersama Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda berjalan bersama Tuhan, Anda akan mengalami hal yang ajaib sekali. Tiba-tiba ketika saya membahas tentang berjalan sama Tuhan, saya ingat buku yang saya tulis tentang berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan berkata, nak, nggak ada satu orang pun yang bisa berjalan kecuali aku yang mau berjalan dengan mereka. Lalu Tuhan bilang, nak, kalau mau jalan sama aku harus rela melepaskan banyak hal. Dan saya mulai bertanya, apa itu Tuhan? Dan salah satunya adalah uang, saudara. Anda lihat begitu cerita tentang seorang kaya ketemu Tuhan. Lalu Tuhan berkata, dia bilang, saya sudah lakukan ini semuanya. Lalu Tuhan bilang, oke, tinggal satu lagi, jual hartamu bagi-bagi yang lain. Lalu dia meninggalkan Tuhan dengan kecewa karena hartanya banyak. Salah satunya Tuhan berkata, kalau mau ikut aku harus sangkal diri pikul salib tiap hari. Dan ini nggak mudah, saudara. Hari ini kita semua mengalami pandemik ini, efeknya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, sangkal diri pikul salib, rejoice, sukacita, damai sejahtera. Lalu Anda berkata, gimana mau sukacita kalau tabungan kita banyak, kita bisa sukacita. Ini kita hidup dari tabungan. Kita hidup makin lama makin menipis tabungan. Tapi disitulah Tuhan berkata, barang siapa mau ikut aku, sangkal diri pikul salib. Ada begitu banyak hal yang kita harus menyalipkan ke dagingan kita. Ada banyak hal yang kita harus buang yang tidak baik, yang tidak benar. Dan Tuhan berkata salah satunya, ajalah perkara uang, kata Tuhan. Ada begitu banyak orang dulu punya uang, and then tiba-tiba uangnya diambil dari hidupnya, dan dia marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa?
Karena mereka sayang dengan uangnya, artinya hati mereka masih lekat dengan uang. Harusnya ketika sesuatu hilang dari hidup kita, tapi ada satu yang berharga yang nggak hilang, yaitu Yesus. Kita sedih, tapi kita nggak boleh sampai marah sama Tuhan, karena kita masih punya harta yang berharga, yaitu Tuhan. Saya juga ngalami di mana beberapa bisnis kami macet, mati, beberapa tutup, dan tidak menghasilkan lagi. Saya juga ngalami bagaimana ditipu orang, saya juga ngalami bagaimana mengalami yang gak enak dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan ajar saya, masih ada aku, harta yang paling berharga dalam hidupmu. Boleh sedih, tapi tidak boleh sampai kita kecewa, marah sama Tuhan, ninggali Tuhan, apalagi gak mau lagi untuk beribadah sama Tuhan. Saya tahu justru masa-masa pandemik ini, yang harus kita lakukan adalah Tuhan, I wanna hear the voice of the Holy Spirit. Lalu ketika saya dengar itu, I wanna agree with you. Walaupun Tuhan ngomong, saya baru-baru ini mempersiapkan sebuah khotbah tentang Hagai, di mana Tuhan ngomong akan terjadi kegoncangan di mana-mana. Menurut Anda, menurut saya secara pribadi, khotbah ini nggak terlalu relevan. Sekarang ini baru relevan, dulu-dulu nggak relevan. Karena banyak negara yang nggak tergoncangkan. Tapi hari ini kalau kita khotbah tentang itu relevan sekali. Kenapa? Karena semua dunia tergoncang. Menjadi pertanyaan saya, pernah nggak Anda kepikir, kenapa semua harus goncang? Saya kepikir, saudara. Kenapa? Karena salah satunya, saudara, karena supaya muncul yang tidak tergoncangkan. Betul, tapi ada satu lagi rahasia, supaya harta milik bangsa-bangsa yang indah-indah, barang milik yang indah-indah akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Mereka mungkin berkata, pastor ngomong gitu naif. Sekarang jangan ngomong blessing, transfer of wealth. Kita bisa bertahan hidup aja udah bagus. Yes, I know, saya tahu itu. Tapi saya tahu Tuhan bisa buat apa yang gak ada jadi ada. Mungkin Anda bilang, tapi saya gak punya modal lagi untuk bisnis apapun. Saya tahu, kita mungkin ngalami banyak hal. Tapi yang saya tahu cuma satu, Tuhan gak pernah buat sesuatu tanpa tujuan. Kalau Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, saya tahu Tuhan lagi mau buat perbedaan. Saya percaya nanti after pandemik selesai, nanti Anda akan lihat ada orang kaya mendadak, tiba-tiba diberkati. Dan Anda akan kaget, kenapa? Karena Tuhan akan buat perbedaan. Karena setelah kegoncangan, Tuhan bilang, memang sengaja terjadi kegoncangan, supaya barang indah-indah milik bangsa-bangsa akan mengalir dalam perbenaran rumah Tuhan. Saya percaya, that's what I believe. Itu yang saya percaya. Itu sebabnya saya berkata, Lord, I agree with you. And I want to move with you. Aku mau bergerak, berjalan bersama Engkau. Walaupun mungkin orang berkata, menghayal di siang bolong. Mungkin kalau bisa bertahan hidup aja di pandemi udah bagus. Yes, I'm agree. Tapi saya nggak mau cuma bertahan. Karena saya tahu Tuhan nggak pernah kasih kita cuma cukup. Dia kasih kita lebih dari cukup, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata, because my name is the God more than enough. Dia nggak mungkin kasih kita enough atau cukup atau sekedarnya. Because His name is God more than enough. Artinya, dia akan kasih kita lebih dari apa yang Anda pikirkan dan doakan. Hari ini memang dia izinkan kita dapat secukupnya, kita bisa bertahan, kita bisa survive. Tapi saya percaya tidak selamanya kayak gini. Dalam iman saya, dalam spirit saya yakin sekali bahwa His name is God more than enough. Artinya dia pasti akan kasih kita lebih dari yang apa yang kita pikirkan dan doakan. Tapi saudara, hari-hari ini kita semua masuk dalam tes iman. Apakah kita di situasi seperti ini kita masih agree with God dan kita masih move with God? Saya ngomong sama orang-orang dekat saya berkata, it doesn't matter situasi seburuk apapun, I'm still agree with God. Bahwa semua yang dia janjikan tidak akan pernah gagal. Ceritanya belum selesai. Tadi saya barusan selesai khotbah di gereja, saya berkata, ceritanya belum selesai. Tuhan punya cerita yang menarik dalam hidup kita. Karena memang ceritanya belum selesai. Jadi saya mengajak Anda, mari bersama-sama dengan saya, agree with God, dan move with God, berjalan bersama Tuhan. Memang waktu kita jalan sama Tuhan, orang suka berkata, mimpi di siang bolong. Saya berkata, nggak masalah bermimpi, saudara. Bahkan saya challenge Anda, bermimpilah, karena mimpi itu gratis, saudara. Tapi justru kalau Anda nggak punya mimpi, Anda akan bayar mahal dalam hidup Anda. Karena hidup kita cuma satu kali. Mari bermimpi bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya mendengar kesaksian ini, mendengar statement ini. Jangan Anda menjadi lemah, tapi Anda berkata, yes Lord, saya mau bangkit. Saya mau agree with you. Saya mau berjalan bersama Engkau. Karena saya percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan, saudara. Ada amin, saudara.
Kalau kita pelajari Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, itu belajar tentang Henok. 21, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok berumur 365 tahun, dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan kalau saudara baca beberapa terjemahan, salah satunya adalah terjemahan daripada Hebrew dikatakan walk with Elohim. Jadi di sini dikatakan Henok adalah orang yang berjalan bersama Tuhan, move with God, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan lihat hidupnya, orang-orang yang berjalan sama Tuhan selalu diangkat Tuhan. Alkitab mencatat Henok gak ada lagi dan dia diangkat Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya, if you move with God, Tuhan akan angkat kehidupan saya, kehidupan Anda. Kalau Anda berjalan bersama Tuhan, Tuhan angkat hidupmu. Saya jamin, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan akan buat perbedaan. Di tengah-tengah pandemi ini saya jamin Tuhan akan pelihara saudara. Saudara tidak akan kekurangan. Saudara akan survive. Mungkin Anda berkata, Tuhan tapi aku gak ada bisnis. Berdoa, saya berdoa dari tempat ini supaya Anda punya ide-ide kreatif. Roh Kudus akan bicara sehingga Anda jualan apapun Anda bisa kerjakan. Jemaat di tempat kami layani ibu-ibu rumah tangga yang tadinya gak bisa kerja apa-apa, gak ngerjain apa-apa. Hari ini Tuhan berkati dia jualan ini, dan dia bisa survive, dan dia bisa bantu suaminya karena di masa-masa pandemi ini. Saya berdoa supaya Anda dan saya nggak usah malu kerja buat menghasilkan apapun dan survive bersama-sama. As long you walk with God, berjalan bersama Tuhan seperti Henok, Tuhan angkat hidup kita. Saya jamin saudara, mari sama-sama. Di Alkitab dicatat berkali-kali, 2 kali Henok berjalan. Dikatakan setelah sekian tahun dan dia ini lalu dia memperanakan, lalu dia hidup 300 tahun lagi dan dia terus bergaul, walk with God. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Setelah dia pertama ditulis berjalan bersama Tuhan, dikatakan dia hidup 300 tahun, lalu dia hidup lagi dan bergaul lagi dengan Tuhan. Dan dalam Amplified Bible dikatakan sebuah kata yang luar biasa, dikatakan inhabitual fellowship. Jadi perjalanan bersama Tuhan ini bukan persekutuan biasa, tapi harus menjadi sebuah habit, kebiasaan, bukan sebuah kebutuhan. Ada orang berkata, aku butuh Tuhan, yes. Tapi kita harus masuk lebih dalam lagi, bukan menjadi sebuah kebutuhan untuk kita berjalan sama Tuhan, tapi habit, lifestyle. Tuhan mau mengajarkan bagaimana pentingnya berjalan bersama Dia. Bahkan kita sampai tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal dalam kita. Dan kita tinggal dalam Kristus. Musa adalah contoh bagaimana orang yang berjalan bersama Tuhan dan hanya mau bergerak ketika Roh Kudus memberikan tuntunan, ketika Tuhan sendiri yang menuntun. Keluaran 33 ayat 15 jelas sekali berkata, Musa berkata, jika engkau sendiri yang tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dan kita semua tahu bagaimana Tuhan berjalan bersama Musa, membimbing orang Israel keluar dari Mesir, disertai dengan tiang awan, tiang api, mujizat ini, mujizat itu semuanya. Kenapa? Karena saya percaya orang yang berjalan bersama Tuhan, dituntun Tuhan, every single day in their life is a miracle, is a supernatural. Saya percaya perjalanan bersama Tuhan harus menjadi daily, bukan sebuah kejadian atau satu kejadian. Perjalanan bersama Tuhan bukan sebuah kebutuhan, tapi sebuah habit yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana pastor kalau kita mau berjalan bersama Tuhan? Ya terus berdoa, terus baca firman. Ikuti, dengarkan suara daripada Roh Kudus. Dan ketika Anda dengarkan, setuju dengan Dia. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya we need the word. Karena firman Tuhan itu seperti pelita yang akan menerangi jalan kita. Menjadi direction, menjadi guidance dalam kehidupan kita, menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa senantiasa walk with God. Dan yang bagian yang ketiga, bagian A, amen, agree with God, move with God, dan encounter with God. The word encounter simply mean is to run into, atau running into God. Saudara, jadi kata encounter sederhana berarti run into, artinya bertemu.
mengalami dan bertemu mengalami Tuhan adalah hal yang terbaik yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu perjumpaan dengan Tuhan, karena hanya perjumpaan dengan Tuhanlah yang membuat perubahan kepada kita dan terus memberikan arahan kepada kita. That's my desire ketika Tuhan memberikan banyak sekali hal dalam kehidupan kami. Dan saya selalu berkata menjadi doa saya, Lord, saya rindu everyone is not just hear about your glory, but they will start experience your glory. Kita tidak boleh cuma mendengar kesaksian, mendengar hal-hal yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang lain. Tapi kita harus berkata, Lord, I want to encounter with you. Seperti Ayub, dia berkata, dia udah takut Tuhan, saleh. Tuhan sendiri berkata, tidak ada orang di muka bumi ini yang saleh seperti Ayub. Tapi dia mengalami banyak sekali proses sampai akhirnya Ayub 42. Dan dia berkata, di ayat yang kelima dia berkata, dahulu dari kata orang aku mengenal kau, tapi now sekarang mataku tertuju kepadamu. Kita harus masuk terus lebih dalam pengenalan akan Allah. Saya percaya di tengah pandemik yang begitu mengerikan ini, harusnya ada sebuah pelajaran. Kita akan encounter with God. Kita akan mengalami Tuhan, ketemu Tuhan dalam kemuliaannya. Dan kita akan semakin kenal Tuhan. Anda akan kenal apa itu Jehovah Jireh ketika Anda benar-benar gak punya apa-apa lagi. Dan tiba-tiba Tuhan menyediakan. That is the Jehovah Jireh. Anda akan benar-benar berkata Jehovah Rafa ketika Anda merasa sakit dan Tuhan menyembuhkan Anda. Anda akan berkata benar you are master of breakthrough. Ketika Anda membutuhkan sebuah terobosan dan Anda udah hopeless keadaan, tiba-tiba suddenly dia kasih terobosan. Maka Anda akan mengenal pribadi Yehovah Master of Breakthrough. Saya berdoa supaya Anda dan saya dalam masa pandemik ini lebih agree with God, move with God, dan encounter with God. Dan saya tahu banyak sekali tokoh di Alkitab, kita bisa baca ketika mereka encounter with God, hidup mereka berubah. Paulus seorang apostol yang dahsyat, mengalami sebuah perubahan ketika dia ketemu dengan encounter with His glory. Ketika dia mengalami perjumpaan ilahi, hidupnya berubah suddenly. Oh, semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya berubah. Yohanes 4 ayat 4 sampai 42, kehidupan seorang wanita Samaria, seorang yang tidak dipandang di kotanya, di daerahnya, ketemu dengan Kristus, berjumpa dengan Kristus, dan menjadi penginjil yang ajaib, kembali ke kotanya, dan menjadi penginjil yang luar biasa. Salah satu yang kita pelajari adalah Musa, sebelum mengalami kemuliaan Tuhan, seorang yang gagap, seorang yang gak bisa berkata-kata, Tuhan menyatakan kemuliaannya, ketemu dengan encounter with His glory, dan hidupnya berubah menjadi orang yang luar biasa. Saya berdoa melalui streaming hari ini, dimanapun Anda berada, saya jamin if you agree with God and move with God, Anda ambil keputusan, Lord, I want to agree with you, I want to move with you. Dan saya berdoa, dimanapun Anda berada hari ini menyaksikan streaming ini, biar engkau encounter with His glory, ngalami kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya sekali, if you agree, if you want to move with God, kamu akan pasti mengalami kemuliaan. Dan saya percaya, kemuliaan bukan cuma terjadi di gereja, bukan jadi di gedung pertemuan. Kemuliaan Tuhan, encounter with God, harus terjadi di rumah-rumah. Dan hari ini menurut saya Tuhan mengembalikan seperti Kisah Rasul pasal 2. Gereja di rumah-rumah, dan mereka memecahkan roti bersama-sama, perjamuan bersama-sama. Mereka mengalami encounter with His glory. Orang-orang penuh Roh Kudus. Saya banyak menyaksikan ada beberapa orang memberi kesaksian, Pastor Robert, ketika di live streaming, Anda berdoa, tiba-tiba kami penuh Roh Kudus, kami ngalami ini. Kenapa? Karena saya berkata, saya jamin, if you agree with God, ketika Anda agree dengan apa yang disampaikan, Anda mengaminkannya, dan Anda mau bergerak bersama Tuhan, of course, pasti Anda akan encounter, pasti Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan tidak heran, saya berkata itu Tuhan, karena siapapun yang agree dengan firman-Nya, siapapun yang mau bergerak bersama Tuhan, pasti akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan hari ini dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Anda boleh mengalami kemuliaan Tuhan dan hidup Anda diubahkan. Anda yang mungkin rumah tanggamu sudah mulai kacau, sering ribut, stres, suami istri sering ribut karena pandemik ini membuat Anda stres. Hari ini saya berdoa, Anda dipulihkan. Anda yang sakit, Anda disembuhkan. Anda yang mengalami beban berat, biar Anda dilepaskan. Encounter with His glory right now in Jesus' name. Dan yang terakhir adalah now. Kata N atau now, artinya kenapa now? Karena saya percaya
karena harus dilakukan sekarang dan terus-menerus dilakukan. Artinya kita harus agree with God, move with God, jangan ditunda-tunda, encounter now. Dan saya juga percaya Tuhan gak pernah menunda untuk menjamah kehidupan saudara. Dia pasti menjamah hidup Anda sekarang, saudara. Tapi kita juga harus fair. Seringkali kita nggak fair, kita mau berkatnya sekarang. Mau breakthrough-nya sekarang, mau healing-nya sekarang. Tapi sungguh-sungguhnya nanti Tuhan, cari Tuhannya nanti, agree-nya nanti. Nggak bisa. Now artinya bukan cuma untuk Tuhan. Tuhan pasti akan now, menjamah Anda sekarang, nggak ditunda. Tapi bagaimana respon Anda? Respon Anda juga harus now. Anda nggak boleh merespon, nantilah Tuhan baru bertobat, nantilah baru agree, nantilah saya berjalan bersama Tuhan. Nggak bisa. Anda juga harus berkata, now I wanna agree with God. Now I wanna move with God. Now I wanna encounter with God. Dan saya percaya now ini harus ada dua respon. Dari Tuhan pasti akan now. Dan dari Anda juga akan berkata, Lord, I make decision now. Hari ini dimanapun Anda berada, now artinya juga not only waiting. Maksudnya saudara, Anda bukan cuma menunggu, tapi Anda merespon dan melakukan move. Dan Anda berkata, Lord, now saya tidak mau cuma menunggu. Saya mau melakukan, saya mau mengalami. Percayalah kalau dari pihak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menunda untuk menjamah kehidupan saudara. Yang penting satu, Andanya yang bergerak. Kita tidak bisa berkata, now nanti ajalah saya baru mengambil keputusan. No. Anda harus buat keputusan sekarang dan katakan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau hari ini. I wanna agree with you. I wanna move with you. I wanna encounter with you. Hari ini doa saya dimanapun Anda berada. Anda yang menyaksikan live streaming AOC ini, dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Anda boleh mengalami jamahan Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi aku berdoa, aku percaya dimanapun hari ini mereka berada, mungkin di rumah, mungkin di dalam kendaraan, mungkin mereka lagi kerja, di kantor, dimanapun mereka berada. Hari ini aku berdoa siapapun yang menyaksikan program ini, biar Roh Kudus menjamah dan menyentuh hidup mereka. Aku berdoa Lord, dari pihak-Mu aku percaya, Kau gak pernah menunda-nunda untuk menjamah kehidupan orang, untuk mengubah kehidupan orang, untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Bahkan Kau selalu berkata, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku percaya Tuhan, Kau gak pernah nunda. Masalahnya ketika kami belum mengalami, karena justru kami yang suka menunda respon. But now Lord, hari ini kami tidak mau menunda-nunda lagi. Siapapun Anda yang menyaksikan program ini, kalau Anda berkata, Lord, I wanna respon. Saya gak mau nunda-nunda, tapi saya mau merespon dengan benar. Angkat tanganmu dimanapun Anda berada dan berkata, Lord, hari ini katakan, aku mau agree with you. Hari ini aku mau move with you. Hari ini Tuhan dengan penuh kerinduan, aku mau encounter dengan Kau, aku mau mengalami Kau Tuhan. Dan now Tuhan jamah aku. Buka hati dan terimalah jamahan Roh Kudus. Aku berdoa Roh Kudus bergerak hari ini. Di dalam nama Yesus, Lord, I speak life. I speak breakthrough, I speak healing, and I speak restoration, Lord. In Jesus' mighty name. Aku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mengalami beban berat, keluarga yang mengalami stres, depresi, oleh karena pandemik, oleh karena ekonomi mereka turun dan semuanya. Hari ini aku berdoa jamah. Para suami, para istri, Kau jamah anak-anak mereka. Biar keluarga-keluarga dipulihkan hari ini di dalam nama Yesus. Allah, aku juga berdoa untuk setiap pengusaha-pengusaha yang stres, yang begitu beban berat, broken heart. Mereka hancur hati Tuhan karena melihat bisnis mereka tidak berdaya. Tapi aku berdoa hari ini kasih mereka ide-ide kreatif supaya mereka bisa survive Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terbuka pintu yang baru, terbuka jalan yang baru buat mereka. Di dalam nama Yesus di tengah pandemik ini kami berdoa Tuhan memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Ada begitu banyak bahkan hamba-hamba Tuhan. Kalau ada yang menyaksikan ini, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Untuk kami percaya bahwa Tuhan pasti akan buat perbedaan. Tuhan sanggup memelihara semua kehidupan kami lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Sekali lagi hari ini Tuhan, kami melepaskan every blessing, breakthrough and glory upon their life, upon their ministry, upon their family, Lord. In Jesus' mighty name. Tuhan, aku berdoa, aku melepaskan berkat-Mu, aku minta Roh Kudus jamah mereka dimanapun mereka berada. Dan aku merilis every angel move, bergerak di rumah-rumah, menjamah mereka, untuk mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata.
Aku berdoa siapapun yang membuka kembali program ini, streaming ini, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menjamah kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, we give you all the glory, all the praise, in Jesus' name. Amin. Amin semuanya. God bless you semuanya. Stay healthy and stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.